bro, kok dapat uang mendadak? Ya, ini cerita dari teman saya ya. Maksudnya yang saya kisahkan adalah kejadian yang dialami teman saya, dan ini sesuatu yang nyata. Yang jelas dia juga seorang praktisi tentang law of attraction, dan dia berbagi kepada saya ya ceritanya ya. Dan saya sendiri sangat sering berkomunikasi bagaimana dirinya ini menerapkan segala sesuatunya. Itu saya tahu. Misalkan dalam bisnisnya, meskipun itu sedang belum ada order, belum ada customer, dirinya selalu berimajinasi seolah-olah tempat dia bisnis itu rame, orderannya banyak, dan dia mendapatkan banyak orderan yang hari itu sampai kewalahan ya untuk melayaninya, sampai dirinya itu harus mengirim apa yang dipesan oleh customernya itu bisa sampai malam. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada, dan ini adalah sesuatu yang nyata karena memang saya saksinya. Saya tahu bagaimana pola kerjanya, terus bagaimana dirinya ini menerapkan yang namanya law of attraction, terus dia menjadi orang yang selalu konsisten dengan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi cita-citanya. Di sini kita pengen bahas ya apa yang dia lakukan, apa yang dia terapkan. Nah, ini kita bagikan kepada teman-teman. Tentu saja ini adalah sesuatu yang mengejutkan juga. Bagaimana sih kok sering banget dapat uang mendadak ya, atau mendadak mendapat uang itu di luar dari bisnis dia ya. Jadi dari bisnisnya masih ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menjadi kelebihan yang dia terima ya dalam wujud uang. Entah secara cash, entah berwujud itu barang, entah itu berwujud uang yang masuk ke rekeningnya. Dan ini sesuatu yang mungkin kalau di logika ya bisa masuk bisa enggak, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana sih caranya? Atau dapat uang mendadak itu kok bisa? Sebenarnya bisa terjadi seperti itu, tergantung dari vibrasi kita, dari apa yang udah kita pancarkan dalam diri kita. Contoh, pernah nggak teman-teman mengalami nih waktu mau makan, terus di sebuah warung atau rumah makan yang saat itu sepi, tapi teman-teman pengen makan di situ dan teman-teman pengen memang tujuannya ke situ. Saat udah teman-teman masuk terus pesen dan tiba-tiba jadi rame banget, banyak orang beli, entah yang dibungkus, entah yang makan di situ juga, entah yang datangnya satu persatu ataupun yang datang rombongan. Pernah nggak? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya pengalamannya, ceritakan. Saya akan menyampaikan kenapa bisa seperti itu. Hal yang pertama, kita membawa energi positif. Nah, kebetulan sang pedagang itu juga memiliki energi yang sama. Vibrasinya juga ada dan itu selaras dengan kita. Makanya saat energinya itu sudah bersatu dan memancarkan gelombang energi yang lebih besar, maka dirinya akan menarik orang-orang untuk datang ke tempat dia usaha, ke tempat dia bekerja. Itu mendadak kan, dapat duit juga, tapi dari nilai transaksinya. Yang dialami teman saya, ini dia itu mendapatkan banyak banget bonus. Ada yang ngasih bonus berupa barang, ada yang ngasih bonus berupa uang, ada juga yang rutin itu mengasih bonus dengan emas murni. Ini bukan mengada-ada, ini real, orangnya ada ya, dan dirinya bercerita bisa seperti itu bagaimana. Nah, kalau Anda nggak percaya, ya udah. Hal yang ingin saya bagikan di sini apa yang dia terapkan. Di poin pertama, dirinya memiliki pikiran yang baik tentang uang. Jadi dia selalu beranggapan bahwa uang itu adalah sesuatu yang baik, uang itu adalah sesuatu yang memang harus kita rawat, uang itu adalah sesuatu yang memang harus kita panggil, dan uang itu adalah sesuatu yang ya pokoknya dari sisi positifnya, bukan melihat dari sisi negatifnya. Makanya apa? Dirinya selalu mendapatkan peluang-peluang yang itu tidak pernah geser. Dalam artian gini, saat dia menginginkan sesuatu, itu pasti terjadi. Selalu menghasilkan uang, fokusnya pada uang. Terus ada yang tiba-tiba nih, ada ngambil barang dari tempat dia yang bayarnya dengan cara dicicil. Dalam artian dicicil berapa kali. Jadi misalkan nih harganya sekian juta, oh yaudah aku bayar 2 kali atau 3 kali, dan dirinya oke. Kenapa? Instingnya udah main, feelingnya udah main, dan dari feelingnya itu dirinya udah tahu ini orang benar-benar bertanggung jawab atau enggak. Yang dia lakukan adalah pertama dari instingnya dulu. Kenapa? Dia menganggap uang baik. Jadi orang yang jadi customernya tadi itu uangnya juga udah merespon. Sedangkan waktu ada pembayaran selalu ngasih lebihan. Jadi lebihannya juga lumayan juga. Kalau mau kita pakai beli HP baru juga bisa. Teman saya ini dia berpikiran, wah masa sih ini kelebihan atau memang bagaimana nih orang? Dikonfirmasilah orang yang jadi customernya tadi. Ini bayarnya kelebihan gimana? Ambil aja buat kamu. Keren kan? Mendadak kan dapat duit ya, cuma-cuma. Dan itu sebenarnya setiap orang bisa mengalaminya selama kita bisa lakukan step-step ini. Maka dengan kita udah menerapkan step-stepnya, kita udah menerapkan poin-poinnya, maka tinggal tunggu waktunya
sesuatunya, kita akan menjadi orang yang selalu beruntung. Ya, kita lanjut di poin kedua. Cara berkomunikasi dengan uang. Nah, ini orang itu menerapkan komunikasi dengan uang itu dengan cara yang baik. Dia menerapkan sesuatu yang mungkin dianggap gila kalau orang yang nggak ngerti law of attraction. Saat dia nerima uang nih, misalkan nih 30-50 juta misal, ajak ngomong semuanya. Sebelum dia masukkan rekening, diajak ngomong, suruh manggil lagi. Dan tiba-tiba selalu bertambah. Meskipun gak tiap hari senilai itu, tapi lebih dominan dengan nilai itu. Nilai yang lebih tinggi kadang malahan. Sekali duit masuk itu bisa puluhan juta. Karena apa? Komunikasinya. Ingat ya, uang itu suka rame-rame. Begitu juga kita. Kalau uang kita suka rame-rame, kita pasti juga seneng kan? Saat dia bawa teman-temannya, bawa keluarganya, bawa pasukannya, atau bahkan bawa bala bantuannya, kita seneng nggak? Kita bisa banyak uang. Nah, makanya jaga komunikasi kita dengan uang. Bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, berapapun jumlahnya, berapapun nilainya, ajak aja komunikasi. Jangan malah kita mematahkan semangat kita sendiri. Alah, cuman duit sekian. Kalau kita udah seperti itu, ya udahlah gua pergilah. Ini majikan dia nggak tahu terima kasih, dia nggak mau terima, dia maunya yang gede, biar nyari sendiri. Dan nanti kita bilang ya, gak usah datang ke dia, isinya nanti diomelin. Nah, itulah mungkin kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan uang, pasti uang bilang seperti itu. Lanjut di poin ketiga. Merasa selalu beruntung. Dalam hidupnya nggak pernah dirinya selalu atau terpikir itu sesuatu yang wah gue sial banget nih, gue begini nih. Gak ada. Dirinya selalu berpikiran bahwa dia itu beruntung setiap kejadian yang dialami. Dia selalu mengaitkannya dengan sebuah keberuntungan. Maka yang terjadi ya sudah, memang keberuntungan yang datang dan keberuntungan yang diraih. Itulah hebatnya pikiran kita. Saat kita memprogramkan sesuatu, kita menanamkan segala sesuatu yang itu untuk tujuan kita, itu akan diwujudkan. Makanya fokus aja dengan hal yang kita inginkan, jangan hal yang kita takutkan atau hal yang kita nggak mau. Fokus aja pada apa yang menjadi tujuan kita, dan kita akan menjadi orang hebat dan bisa tercapai segala apa yang kita inginkan. Di poin keempat, tidak pelit. Nah, dalam artian tidak pelit ini adalah sesuatu yang kita harus menjabarkannya ya. Kita tidak pelit itu kepada siapa? Misalkan nih, pada orang yang memang dengan senang hati atau senantiasa selalu ada, atau dirinya selalu membantu kita, mungkin saat kita butuh tenaganya, saat kita butuh ya mungkin jasanya, dia itu nggak pernah pelit. Dia makan apa, anggotanya juga makan sama. Bahkan dia memiliki sesuatu pun juga kadang dibagi, dalam artian berupa makanan ya, itu dibagi. Atau kalau memang wah targetnya ini udah lebih tinggi nih, atau udah mencapai target yang diinginkan, dia bagi secara sukarela. Kecuali kepada orang yang memang justru memusuhi kita, justru orang yang nggak tahu terima kasih kepada kita. Bukannya kita minta disembah atau didewakan ya, tapi kadang ada orang kita udah bantu seperti apapun, kita mengupayakan seperti apapun, dirinya nggak ada baik-baiknya ke kita. Nah, itu kita boleh pelit. Kita boleh melihat dia itu, ini bukan bagianku. Ya udah, hanya kepada orang-orang yang memang itu setia. Udah, itu aja. Jangan pernah pelit ya. Lanjut di poin kelima. Siap menerima kejutan. Ya, saat kita udah siap untuk menerima kejutan, maka kita akan mendapatkan kejutan selanjutnya. Saat kita udah siap menerima kejutan, maka kita juga akan mendapatkan kejutan yang sebenarnya. Berbeda halnya kalau kita nggak pernah siap, apapun nggak akan pernah kita dapatkan. Nggak akan pernah datang kepada kita juga. Udah kita nggak pernah berpikirnya tentang keberuntungan, terus kita justru ya nggak pernah siap untuk menerima kejutan. Dalam artian gini ya, misalkan nih kita dapat sebuah kejutan nih, gaji naik nih, omsetnya berkali lipat nih. Saat kita nggak siap, itu justru malah kita terlena dan kita malah justru menjauhkan diri kita dari uang yang kita miliki. Kenapa? Saat kita nggak siap, itu biasanya begitu dapat sesuatu yang lebih dari biasanya, kita buru-buru untuk membuangnya, kita buru-buru untuk menghabiskannya. Padahal konsepnya nggak gitu. Saat Anda dikasih lebih, itu untuk dana cadangan. Kita bisa menyimpannya, kita bisa mengalokasikannya ke hal yang mungkin suatu saat kita membutuhkannya, dan kita bisa mencairkannya lebih cepat. Itulah, kalau kita udah siap, kita itu akan bijak. Berapa kali lipat pun, kita nggak akan pernah terlena dengan hal-hal yang itu bersifat buang uang. Apa yang kita lakukan dengan uang itu, saat kita keluarkan, pasti kita berpikirannya, ini biar berkali lipat lagi, dan ini biar menjadi sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Tentu saja uangnya akan berkali lipat.
Teman-teman bisa terapkan poin-poin yang saya sampaikan. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu akan menjadikan diri teman-teman akan sering menerima yang namanya uang yang mendadak atau mendadak mendapat uang. Ini bukan kayak tayangan di TV ya, yang uang kaget atau apa, itu bukan. Tapi ini harus dengan usaha kita, harus dengan bagaimana cara kita mengolahnya, dan kita memprogram diri kita untuk menjadi orang yang selalu mendapatkan keberlimpahan. Dan jaga setiap impian kita. Jangan pernah ada orang lain yang bisa merusak apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sukses berlimpah.